أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-29 di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk memanfaatkan amanah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama mempelajari agama yang mulia ini, dan secara khusus mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dan lebih khusus lagi mempelajari peri kehidupan dan seluk-beluk secara rinci dari Nabi kita Muhammad SAW, yang kita ambil pembahasannya dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'ilun Nabi, kitab tentang akhlak dan budi pekerti dari Nabi SAW, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa
Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala, seorang ulama yang dikenal dengan kitabnya Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Hadirin sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan tentang sifat candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini bab yang akan kita bahas bab yang ke-37, bab tentang sifat, babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'r. Bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau yang berkaitan dengan syair atau syair, ya. Bahasa Indonesianya mungkin syair, ya. Syair. Ada berapa hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi tentang ini, dan maksudnya adalah apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersyair atau tidak? Apakah syair itu beliau pernah lakukan atau tidak? Adapun apakah syair itu dikenal atau tidak, ini jelas dikenal, ya, karena orang-orang di masanya itu memang dikenal banyak sebagai penyair, sastrawan. Dan kita tahu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabinya adalah mukjizat yang sesuai dengan apa yang berkembang di masanya. Ya, ulama kita mengatakan Nabi Musa alaihissalam diberikan kepada beliau mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Itu karena di masanya berkembang ilmu sihir secara pesat dan secara meluas, secara masif. Dan orang-orang yang dibangga-banggakan, yang ditokohkan justru para tukang-tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau, tongkat yang bisa memusnahkan semua sihir-sihir yang dibuat oleh tukang sihir tersebut. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, beliau memiliki mukjizat berupa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, ya, penyakit kusta dan berbagai macam jenis penyakit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu karena hal yang berkembang di masanya adalah ilmu kedokteran atau ilmu yang semacam ini, ya, ilmu kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan bahwa nabinya, rasulnya memiliki hal yang seperti itu, bahkan lebih. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum Quraisy, orang Arab jahiliyah yang terkenal dengan syair-syair mereka. Mereka adalah para sastrawan yang dikenal, yang begitu membanggakan ilmu sastra yang mereka miliki, yang mungkin mereka sangka mereka tidak memiliki saingan di masa-masa tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu mukjizat yang sebenarnya dia berupa kitab suci, yang kitab suci ini juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Namun kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab suci yang terus terjaga dan tidak mungkin bisa diubah kecuali akan ketahuan, dan kitab suci ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi menurut ukuran orang-orang yang ada di masa tersebut, dan hingga hari ini tidak akan ada yang mampu menyaingi nilai sastra yang terdapat dalam Al-Quran untuk melemahkan hujah-hujah mereka, ya, agar mereka tidak menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang membuat-buatnya. Namun ala kulli hal itu pun telah mereka lakukan, ya, mereka menuduh Nabi kita ketika mereka tidak mampu untuk mengalahkan hujah-hujah Nabi Muhammad SAW, maka mereka menuduh Nabi kita dengan berbagai macam tuduhan. Entah tukang sihir, atau seorang yang gila,
atau yang paling sering dia dikatakan sebagai seorang yang syair, seorang penyair, ya, seorang penyair. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan Nabi Muhammad itu syair dan tidak pantas bagi beliau. Beliau diajarkan Quran, kalamullah, dan bukan syair-syair yang dikenal di masa tersebut. Bahkan untuk beliau tidak pantas dengan syair. Ini tentu saja perlu dibahas. Apakah memang makna ayat tersebut beliau sama sekali tidak punya syair, tidak pernah mengucapkan kata-kata syair, atau gimana? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an satu surat yang dinamakan dengan surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa itu, Abdullah? Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Surat tentang penyair-penyair. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka sebagai para pendusta-pendusta. Dan yang diturunkan kepada mereka para setan-setan. Wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang sesat semuanya. Maka hukum asal penyair-penyair yang ada di masa itu adalah mereka-mereka yang dikategorikan sebagai orang sesat yang tidak terpuji. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsira. Ada saja perkecualian. Tapi rumusnya, kaidahnya, ketika ada perkecualian berarti itu lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Kaidah umum, lalu ada pengecualian, berarti yang dikecualikan lebih sedikit. Bahwa kebanyakan penyair-penyair itu sesat, kecuali yang beriman dan beramal soleh dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syair ini perlu dilihat yang mana yang boleh dikatakan dan yang mana yang tidak. Dan yang mana yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh-contoh syair yang dianjurkan atau paling tidak pernah diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syair ini berkembang dari dulu, ya, sampai hari ini. Kalau hari ini syair, ya kalau bahasa Arabnya itu sebenarnya syair. Dan syair itu kalimat-kalimat yang teratur, yang bersajak, ya, yang huruf-huruf akhirnya sama-sama, ya. Jadi AA sama atau BB umpamanya atau AB, ya, gitu kaidahnya mungkin, ya. Kalau di Melayu dikenal dengan pantun, ya, samakah pantun dengan syair? Ya, sajak, ya, masju', ya, bersajak sama, ya. Dia intinya demikian, dia sesuatu yang bersajak. Kenapa ada syubhat bahwa ini Nabi adalah seorang penyair? Karena dalam Al-Quran sebagian memang seperti itu. Tadi imam kita baca, ya, ustaz kita baca apa? Al-Lail, ya. Wal-laili idza yaksha wan-nahari idza tajalla, ya. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sama semua itu, ya. Lalu juga wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ra semuanya terakhirnya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya, semuanya lam semua, ya. Itu kan bagi mereka mirip kaidah-kaidah atau yang kita kenal dengan syair. Tapi bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa mereka. Allah mau katakan bahwa ini bukan syair yang dibuat-buat oleh manusia, tapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan padanya. Adapun kalau syair buatan manusia, hasil, ya, ciptaan manusia yang mereka kumpulkan dan kadang secara terpaksa, ya, secara mereka paksakan untuk bisa bersajak, ya, maka ada saja hal-hal yang kadang tidak nyambung, ya. Makanya kalau ikhwah dia pada buat pantun, ya,
Biasa ada kayaknya tidak nyambung, tapi ya yang penting pantun lah namanya, ya. Itu biasa seperti itu, ya. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam, walaupun Allah mengatakan bukan beliau seorang penyair, tapi beliau dengan kefasihan bahasa beliau, ada saja kalimat-kalimat beliau yang mirip dengan syair. Doa-doa beliau, ya ulama kita mengatakan terlarang sebenarnya doa-doa yang dibuat-buat, yang dipaksa-paksakan, mesti sama semua huruf terakhirnya. Tapi kalau kita dapatkan doa-doa beliau, ada saja yang seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, wa min Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa. Dalam riwayat Imam Muslim, wa min haula'il arba', ya. Sama semuanya, ain semuanya, ya. Ini tidak dipaksakan, ya. Dan memang karena kefasihan beliau, ya, karena kefasihan beliau, dan itu tidak dinamakan dengan syair. Ada yang dinamakan dengan insyadu asyair. Insyadu syair adalah ketika syair itu disampaikan secara bernada, yang biasanya dikatakan semacam nasyid, ya. Ini jika dilakukan secara tabi'i, ya, disampaikan dengan tidak dibuat-buat dan tidak ikut-ikutan dengan model-model orang-orang yang di luar Islam, yang ketika menyampaikan kadang semacam, ya, orang-orang gila dalam menyampaikannya, atau dalam cara penyampaiannya mirip-mirip dengan orang-orang yang melakukan sesuatu dengan nada-nada tertentu, ya, dengan model-model lagu yang keras umpamanya, ya, atau yang lembut tapi bisa melalaikan, atau disampaikan dengan musik. Ini terlarang, ya, ini terlarang. Karena itu syair ini perlu didudukkan masalahnya dengan tepat, ya. Kapan boleh bersyair dan apa contoh syair yang dibolehkan. Dan intinya syair ini ketika dibolehkan, maka di antara hal yang terpenting adalah di dalamnya tidak ada unsur kebatilan, tidak ada unsur kedustaan, atau kata-kata yang mungkin mengundang syahwat, yang berisi dengan kata-kata cabul, kotor, atau yang semacamnya. Ini harus dibersihkan syair-syair kita dari hal-hal yang seperti itu. Dan nanti kita akan dapatkan bahwa ternyata sebagian sahabat juga dikenal sebagai penyair-penyair yang disegani di masanya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, asyiru bimanzilatil kalam. Syair itu sebenarnya kedudukannya sama dengan perkataan biasa, perkataan. Kahasanil kalam, yang baik, perkataan yang baik, maka itu juga ada syair yang baik. Wa qabihuhu ka qabihil kalam, sebagaimana syair yang jelek, yang buruk, sebagaimana juga ada perkataan-perkataan yang buruk. Artinya syair itu tidak boleh kita hukumi langsung bahwa semuanya tidak boleh. Sama dengan perkataan, ada yang bagus isinya, bagus maknanya, dan ada yang tidak bagus. Berarti ini menunjukkan bahwa ada jalan, ya, untuk syair itu dalam Islam dan tidak diharamkan atau tidak dilarang secara mutlak. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau, Nabi SAW bersabda, inna minasyair la hikmatan. Di antara syair itu ada hikmah-hikmah yang bisa diambil, ya. Jadi tidak apa-apa, ya, ketika ada seorang yang dikatakan sebagai penyair yang islami, bahkan kadang dijadikan sebagai alat untuk mengkanter sebagian musuh-musuh Islam, utamanya dengan cara syair juga, yang sebagaimana yang akan kita dapatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW. Imam Tirmidzi dalam kitabnya ini menyebutkan kepada kita beberapa hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini. Ya, kita baca insyaallah. Kita mulai dengan hadis yang pertama, hadis yang bernomor 241. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd.
كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. باب 37 باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الحديث 41 بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر بن رواحة ويتمثل ويقول: يأتيك بالأخبار ما لم تزودي. Ya. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-241 dalam kitab Asy-Syama'il. Hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, disampaikan kepada beliau, qila laha hal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in minasy-syi'r? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sesuatu dari syair? Apakah pernah beliau bersyair? Ya. Aisyah ditanya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yatamassalu bi syi'ri Ibni Rawaha. Beliau pernah mengucapkan syair yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Rawaha, Abdullah bin Rawaha. Wa yatamassalu biqaulihi, yaitu perkataan dari Abdullah bin Rawaha, wa ya'tika bil akhbar, dan dia datang dengan kabar-kabar, malam tuzawwidi, apa yang tidak kamu bekali dengannya. Ya. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami dari hadis yang pertama ini. Pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita pertanyaan para sahabat-sahabat Nabi SAW tentang sifat-sifat Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Ya, jadi mereka bukan hanya bertanya apa-apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya, bagaimana ibadahnya, kapan bangun, kapan tidur, apa yang dilakukan pada saat tidur, bagaimana dengan keluarganya. Bukan cuma amalan-amalan seperti itu yang mereka tanyakan. Sebagian mereka bertanya tentang sebagian mereka bertanya tentang apakah beliau pernah bersyair, pernah bersyair. Jadi pertanyaan ini muncul karena Nabi SAW mungkin dalam keadaan beliau bersama dengan sahabat jarang mengatakan yang seperti itu. Ya, beliau ketika bersama dengan sahabat akan menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda beliau yang umum, ya, yang tidak dibuat dalam bentuk syair. Karena itu para sahabat sampai bertanya apakah beliau pernah bersyair juga atau tidak. Dan itu hanya mungkin diketahui oleh orang-orang yang terdekat dari beliau. Dan tentu saja istri-istri beliau adalah manusia-manusia yang paling dekat dengan Nabi SAW. Ya, dan ini lagi-lagi menjelaskan kepada kita kedudukan yang mulia dari istri-istri Nabi SAW, karena mereka lah orang-orang yang paling kenal hal-hal yang sangat rinci dan mendalam yang khusus dari seorang Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja hadis ini juga menjelaskan bagaimana kehati-hatian para sahabat dalam masalah ini. Mereka bertanya tentu saja untuk mengetahui dan untuk meneladani. Mereka ketika bertanya tentang masalah ini, mereka juga mau tahu apakah bisa kita teladani hal itu dari Nabi SAW atau jangan-jangan tidak boleh yang kita melakukan hal tersebut. Sehingga pertanyaan ini adalah pertanyaan bukan sekedar untuk mau tahu, tapi juga untuk mengamalkan kalau memang bisa diamalkan, atau harus dihindari ketika hal itu tidak pernah dilakukan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau ternyata pernah juga bersyair mencontohi syair dari Ibnu Rawaha. Ibnu Rawaha adalah salah seorang sahabat yang penyair. Ada 3 sahabat yang paling dikenal sebagai penyair, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, yaitu Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Sabit, dan Ka'ab bin Malik. Ya, 3 sahabat ini yang paling dikenal sebagai penyair-penyair yang mumpuni, yang bisa berhadap-hadapan dengan para penyair-penyair jahiliyah di masa itu. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha. Apa yang disebutkan oleh Aisyah ini, kata ulama kita, sebenarnya adalah salah satu potongan dari syairnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan lafadznya, ini lafadz yang kedua sebenarnya. Lafadz yang pertama adalah perkataannya, satubdi lakal ayyam ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Jadi ada kalimat sebelumnya, satubdi lakal ayyam, akan dinampakkan atau hari-hari akan menampakkan bagimu ma kunta jahila, apa yang selama ini kamu tidak ketahui. Artinya perjalanan waktu ini akan menjelaskan kepada kalian hal-hal yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Ya, karena dengan perjalanan waktu, pengalaman kita bertambah dan pengetahuan kita tentu saja juga akan bertambah. Wa ya'tika bil akhbar, dan akan datang kepada kalian kabar-kabar malam tuzawwidi, apa yang tidak pernah dibekalkan kepada kalian sebelumnya. Di sini katakan maksudnya, ya'tika bil akhbar allati turiduha ma lam tukallifhu biha, akan datang kepada kalian kabar-kabar yang kalian harapkan malam tukallifhu biha, yang tidak kalian paksa-paksakan untuk mengetahuinya. Artinya akan datang dengan sendirinya. Walam tu'tihi 'alaiha zada, dan kalian tidak memberikan untuknya bekal-bekal. Artinya kalian tidak memaksakan untuk mendapatkannya, tapi kalian justru akan mendapatkannya dengan sendirinya. Ya. Jadi pengalaman yang akan mendatangkan kepada kita pengetahuan-pengetahuan baru yang belum kita ketahui sebelumnya, dan kadang hal itu tidak perlu kita bersusah payah untuk mendapatkannya, akan datang dengan sendirinya. Ini di antara syair yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengulanginya dan mengucapkannya. Dan ini tentu saja bukan hadis, ya, bukan hadis. Beliau ketika menyampaikannya sekadar mengulang apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha, dan maknanya betul, ya, ketika beliau menyampaikannya berarti beliau mengisyaratkan tentang kebenaran makna dari perkataan tersebut. Ya. الحديث الثاني والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. Ya. Khusus sekalian, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna asdaqa kalimatin, kalimat yang paling benar, qalaha syair, yang dikatakan penyair, maksudnya penyair-penyair jahiliyah terdahulu, kalimatul labidin, kalimat yang diucapkan oleh Labid, seorang penyair jahiliyah. Apa itu?
kalimat yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah segala sesuatu ma khalallaha selain Allah itu adalah batil. Dan makna batil di sini adalah fanin. Dia akan fana, akan hilang, ya, akan binasa. Wa kada Umayyah bin Abi Salt an yuslim, dan hampir-hampir saja Umayyah bin Abi Salt masuk Islam. Ya, Umayyah bin Abi Salt adalah salah seorang juga yang dikenal sebagai ahli ibadah, ya, di masa jahiliyah dan beriman kepada hari kemudian, namun dan dia menemui masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ditakdirkan masuk Islam. Hampir-hampir saja masuk Islam. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang hadis ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui akan kebenaran yang ada pada masa-masa jahiliyah. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya kita tetap memiliki sifat insaf, ya, sifat adil, objektif dalam menilai. Dan hal yang tidak keliru, tidak salah dan benar, ya, ada kebenarannya di masa-masa jahiliyah, tidak mengapa untuk kita akui, dan kadang diakomodir dalam beberapa hal dalam Islam ini. Beliau mengatakan kalimat yang paling benar yang pernah dikatakan oleh penyair di masa lalu, ya, ini asdaq, ya, asdaq artinya yang paling benar, artinya banyak memang yang salah, keliru, yang batil. Ya, karena seseorang kalau membangun ilmunya tidak didasari dengan wahyu, maka kemungkinan salahnya sangat banyak, ya. Karena itu wajar saja, ya, ketika orang-orang jahiliyah terdahulu banyak kata-kata yang bertentangan dengan syariat. Tapi ada saja yang sesuai dengan fitrah yang ada. Di antaranya adalah Labid, ya, dia mengatakan ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Segala sesuatu yang ada selain Allah itu batil. Batil di sini bukan maksudnya batil lawannya hak, ya. Tapi batil di sini adalah fan, ya, dia fana. Segala sesuatu selain Allah fana, maksudnya akan hilang, akan binasa, akan musnah. Ya, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, ya, segala sesuatu di atas muka bumi ini adalah fana, akan hilang, akan musnah, akan binasa. Ya, jadi ini perkataan syair yang terkenal yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang tidak mengapa kita mengulangi syair atau kalimat-kalimat bijak mungkin, ya, kalimat-kalimat bijak yang dikatakan orang-orang selain Islam di masa-masa lalu yang tidak bertentangan dengan Islam, ya. Kita mengambil hikmah darinya selama tidak bertentangan dengan Islam. Ya. الحديث الثالث والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أسبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, sebelumnya tadi potongan terakhir dari kalimat wa kada Umayyah bin Abi Salt an yuslim, ya, ini juga menunjukkan begitu mahalnya hidayah, ya. Ada saja orang-orang yang sudah menemui masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dulunya di masa jahiliyah juga ahli ibadah, ada dasar kebaikannya, seorang yang ahli ibadah, bagus orangnya, ya, bagus tanda kutip tentunya, ya. Namun ternyata tidak mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada artinya hampir, ya. Mana bagus, hampir Islam atau hampir tidak Islam? Ya. Jadi hampir tidak Islam, ya, hampir tidak Islam. Ya. Ini hampir Islam tapi tidak Islam. Sama dengan Abu Thalib, ya. Abu Thalib hampir saja masuk Islam. Seandainya tidak ada kesombongan dan teman-teman dekatnya yang membisikkan kata-kata untuk dia tetap dalam kesesatannya. Waliyatubillah.
Ya, ini pernyataan ini sekedar untuk menegaskan bagaimana mahalnya hidayah itu, ya, mahalnya hidayah. Kemudian hadis yang tadi baru kita dengarkan, hadis dari sahabat yang mulia Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, asaba hajarun, satu batu, ada batu yang mengenai usbu' ya, jari dari Rasulullah SAW. Jari yang dimaksudkan ini jari kaki beliau, ya, usbu' jari kaki beliau. Artinya beliau terantuk, ya, jadi terkena, ya, mungkin beliau secara tidak sengaja menginjak atau menendang, ya, terantuk dengan batu. Asaba hajarun usbu'a atau isba', ini usbu' jari, ya. Dan ini satu kalimat dalam bahasa Arab yang harakatnya semuanya betul, ya. Usbu', asba', isbi', asbu', asbi', isba', isbu', isbi', ya. Jadi kata ulama kita, insyaallah tidak ada yang salah, ya, kalau mengucapkan kata-kata usbu'. Jadi bisa usbu', asbi', isbi', isbu', ya. Jadi tidak ada salahnya. Tapi cuma ini, ya, jangan yang mau juga yang lain, ya. Kata-kata yang lain perlu tahu bagaimana wazan sarfnya, ya. Beliau terantuk kakinya, ya, terkena kakinya menendang sebuah batu. Tentu saja beliau kesakitan, fadamiyat, sampai berdarah sedikit kakinya, ya, karena terkena batu tersebut. Faqal, lalu beliau mengatakan, hal anti, bukankah kamu, maksudnya jari beliau, jari kaki beliau, illa usbu'un, kecuali satu jari, damiti, kamu telah terluka, berdarah, wa fi sabilillahi ma laqiti, dan kamu telah, apa yang kamu rasakan ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa musibah-musibah duniawi, cobaan-cobaan duniawi, rasa sakit, penyakit, dan yang semacamnya itu dialami oleh seluruh manusia, entah orang jahat ataupun orang yang sangat baik, ya, orang baik, bahkan orang yang sangat baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat baik, orang yang terbaik, tapi beliau mengalami juga cobaan-cobaan yang seperti ini. Bahkan beliau pernah mengatakan, ya, hadis Tirmidzi yang terkenal, asyaddun nasi bala'a al-anbiya summal amsal fal amsal, ya. Orang yang paling berat cobaan-cobaan duniawinya itu para nabi dan para rasul, kemudian orang-orang yang mendekati, ya, kadar kualitas agama-agama mereka. Jadi nabi kita juga secara tidak sengaja, ya, tersentuh atau terkena, terantuk batu sampai berdarah, ya, sampai berdarah. Beliau katakan, beliau bersyair pada waktu itu, keluar syair beliau, ya. Kalau antum terkena batu, apa yang antum keluarkan kata-katanya, ya? Bisa keluar pantun-pantun, syair-syair yang, ya, bernas, ya. Beliau katakan, hal anti illa usbu' damiti, ya. Bukankah kamu sekedar satu jari kaki yang berdarah? Tapi dihibur, wa fi sabilillah, ya, ma laqiti, apa yang kamu rasakan ini adalah fi sabilillah, ya. Indahnya, ya, dan bahagianya seorang mukmin, semuanya berpahala, ya. Sakitnya berpahala, sehatnya juga, dan nikmatnya juga berpahala, ya. Ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, sangat hebat, ya, seorang mukmin, semua urusannya itu baik, ya. Fa inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik, ya. Dapat nikmat, syukur, alhamdulillah, itu bagus. Dapat juga cobaan, dia bisa bersabar, dan itu juga bagus. Semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihtisab, ya. Jadi kita melangkah lalu kena duri pun, ya, duri-duri yang halus, yang sakitnya mungkin sedikit, itu sudah berpahala, ya. Apalagi kalau sakitnya banyak, ya, juga berpahala. Adapun orang-orang selain mukmin, maka cobaan-cobaan, gangguan-gangguan yang dialaminya dalam kehidupan mereka itu adalah cobaan-cobaan ujian duniawi, bahkan kadang menjadi siksaan
yang dipercepat, siksaan sebagai muqaddimah, ya, siksaan yang dia rasakan sebagai pengantar pembuka untuk siksaan yang jauh lebih berat lagi di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Maka jangan pernah menyesal menjadi seorang mukmin dan bahagialah. Istamti' bihayatika, ya kata Syekh Arifi, istamti' bihayatik, ya, hendaknya kita senantiasa merasa bahagia, menikmati, ya, kehidupan kita sebagai seorang mukmin karena seluruh urusan kita adalah baik, ya. Jadi dalam fisabilillah, ya, kalau ada dalam perjalanan begitu jalan mau ikut pengajian lalu tiba-tiba hujan keras, ya jangan sedih, ya, itu insyaallah berpahala, berkah bahkan insyaallah. Di tengah perjalanannya bocor bannya, ya jangan sedih, ya. Tapi istighfar juga, mungkin ada yang dosa kita tadi, ya. Jadi kita istighfar juga. Tapi insyaallah itu merupakan penghapus dosa dan juga mungkin mengangkat derajat kita, ya. Jadi tidak ada sebenarnya ruginya menjadi seorang mukmin dan tidak ada susahnya menjadi seorang mukmin karena semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhal. الحديث الرابع والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه. Ya, ini sama saja dengan hadis yang terdahulu. Ya, tafadhal. الحديث الخامس والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم حوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-245 datang dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, ya. Bara' bin Azib seorang sahabat dan bapaknya juga seorang sahabat. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala lahu rajulun, ada seorang laki-laki berkata kepada beliau, afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah, apakah engkau juga lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Umarah? Abu Umarah itu kunyah beliau. Dan maksud lari di sini adalah lari meninggalkan Rasulullah pada saat perang Hunain. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, ya. Faqala la, beliau mengatakan tidak, saya tidak termasuk orang yang lari meninggalkan Nabi SAW. Wala wallahi, tidak demi Allah, ma walla Rasulullah SAW, ya, Nabi kita SAW tidak juga meninggalkan medan pertempuran pada waktu itu. Walakin, akan tetapi, walla sara'anun nas, ada orang yang dikatakan sara'an. Sara'an itu orang yang memang selalu paling duluan lari, ya, paling duluan lari. Kenapa? Talaqathum Hawazin bin Nabal. Ketika Hawazin, ya, kaum musuh waktu itu membidikkan kepada mereka panah-panah mereka kepada para sahabat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatihi, dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas bagalnya. Bagal kuda, ya, kuda peranakan dengan keledai. Ini sebenarnya bukan kendaraan yang ideal dalam peperangan, tapi beliau juga pernah menggunakannya. Ya, yang paling ideal dalam peperangan itu kuda, ya. Ini bagal, kualitasnya di atas keledai sedikit tapi di bawah kuda. Wa Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, dan waktu itu Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, ya, ini adalah Harith bin Abdul Muttalib itu
paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saudara sepersusuan ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Ini sudah Fathu Makkah atau belum ini? Perang Hunain. Sudah ya. Ini pertempuran setelah Fathu Makkah. Waktu itu jumlah kaum muslimin sudah begitu besar, sudah sangat banyak ya, 12.000 lebih ya. Jadi mereka menyangka tidak akan bisa lagi dikalahkan. Mereka bangga dengan jumlah waktu itu. Ya, lalu Allah mengingatkan bahwa jumlah yang banyak tidak memberikan manfaat jika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idza ajabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Dan waktu itu Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muttalib memegang tali kekang dari bagal Nabi SAW, dan Rasulullah SAW menenangkan para sahabat dan mengatakan, Anan nabiyyu la kadhib, saya adalah seorang nabi dan tidak dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya anak dari Abdul Muttalib, artinya keturunan dari Abdul Muttalib. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini diceritakan oleh Bara' bin Azib kepada tabi'in atau murid-muridnya, dan ada yang berkata ya, apakah kamu, ya ada yang bertanya, apakah kamu termasuk orang yang lari pada saat perang Hunain? Jadi ada dua momen jihad yang pada waktu itu sahabat atau sebagian sahabat sempat kocar-kacir, dan sempat ada yang lari dan ada yang bertahan, yaitu perang Uhud dan perang Hunain. Ya, perang Hunain ini pada asalnya sudah di atas angin, tapi ketika sudah muncul takabur, merasa hebat dengan jumlah yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan bahwa jumlah bukan segala-galanya, dan kemenangan kalian bukan karena jumlah tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang lari dari medan peperangan. Ya, kan itu mau ditahu ini, apakah kamu termasuk yang lari atau tidak? Ya. Nah, ini mau belajar ya dari para pahlawan ya. Dan tentu saja pelajaran bagi kita ya. Jadi jangan satu saat anak cucu kita bertanya ya, atau murid-murid kita, apakah dulu antum termasuk yang lari atau tidak? Ya. Bara' justru mengatakan tidak, saya tidak termasuk ya, Aba Umarah. Tapi siapa yang lari? Ya, beliau mengatakan Nabi SAW juga tegar, teguh dan tidak lari pada saat itu. Kecuali yang sara'an. Apa itu sara'an? Sara'an ini orang yang selalu sur'ah, selalu cepat-cepat, ada momen-momen paling duluan lari. Termasuk dalam masalah ibadah, ya. Dalam hadis tentang sujud sahwi, ketika Nabi SAW pada satu hari salat duhur atau salat asar, ada khilaf tentang penentuannya, ihda salatai al-ashi, apakah duhur atau asar. Beliau salat cuma 2 rakaat saja. Padahal seharusnya 4 rakaat. Ketika beliau salam, para sahabat sebenarnya terdiam, mau bertanya, tapi segan kepada Nabi SAW. Adapun orang yang sara'an, yang selalu paling duluan lari, langsung bilang, "Wah, cuma 2 rakaat hari ini, alhamdulillah." Ya, tanda kutip, ya, alhamdulillah. Ya, maksudnya ada pengurangan hari ini. Tanpa bertanya, tidak menunggu. Begitu selesai, langsung lari. Ya. Ini biasa ada orang begitu ya. Biar juga di Medina juga ada yang gitu ya. Biasa, utamanya kalau salat duhur. Biasa karena pembagian makan siang ya. Kalau terlambat mungkin ada kurang jatahnya. Ya, maka sebagian ada istilahnya salam pertama masih di masjid, salam keduanya sudah di restoran ya, sudah di tempat makannya mahasiswa ya. Itu orang yang suka ya duluan ya, artinya begitu selesai salam langsung cabut, langsung pergi. Jadi mereka tidak ikut sujud sahwi nantinya ya, sara'anun nas ya, jadi mereka pergi. Adapun para sahabat yang lain pada masih tunggu-tunggu apa keputusan Rasulullah. Nabi SAW pergi ke depan ya. Lalu datanglah Zulyadain ya, Khilbaq, seorang sahabat yang dikenal dengan Zulyadain. Bukan sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, tapi ada keberanian untuk menyampaikan, ya Rasulullah, ya anasita au kusirat as-shalah, apakah kamu lupa atau memang dikasar salat hari ini?
Nabi kita waktu itu mengatakan, mana situ wa ma qusirat, ya. Tidak ada saya tidak lupa dan tidak dipendekkan salat, sudah betul 4 rakaat. Lalu beliau mengatakan, kayaknya lupa ya Rasulullah. Kamu sudah lupa Rasulullah. Ya, karena kemungkinan untuk dipendekkan sudah tidak ada, maka tidak ada kemungkinan yang lain menurut sahabat ini kecuali beliau lupa. Lalu Nabi kita tanya, apakah yang betul? Barulah Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan betul wahai Rasulullah. Ya, syahidnya di sini, ya setelah itu Rasulullah menambah 2 rakaat, sudah itu sujud sahwi, ya. Tapi bagaimana secara anunas? Ya 2 rakaat saja bagiannya dia, ya tidak mendapatkan tambahan. Ya ini bahayanya bercepat-cepat ya dalam meninggalkan kebaikan, ya. Nah, ini juga, ya apalagi ini lari dari medan pertempuran. Waliyadzubillah. Bara' bin Azib mengatakan, saya tidak lari. Ya, ketika panah-panah diarahkan kepada Nabi SAW, orang sudah pada berlarian ketakutan. Ya mereka umumnya mereka para munafikin, ya para munafik yang memang hanya ikut rame saja dan baru ketahuan ketika pertempuran berjalan dengan dahsyatnya, maka barulah mereka pada berlarian. Tapi Nabi kita tetap tegar di depan, di atas bagal beliau, dan juga waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam dan memegang tali kekang dari bagal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tenangkan sahabat-sahabat yang masih ada di situ. Beliau mengatakan, "Ana nabi la kadhib." Saya nabi, tidak akan dusta. Apa yang saya janjikan kemenangan, apa yang saya janjikan akan surga dan seluruhnya, ini suatu kebenaran. Saya nabi, tidak usah kalian khawatirkan. Walaupun keadaan kita terdesak hari ini, saat ini, jangan kalian lari. Ya, saya seorang nabi dan tidak akan dusta. Dan karena sebagian waktu itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam dari keturunan Quraisy yang begitu menjunjung dan menghormati Abdul Muttalib, maka Nabi kita mengatakan, "Ana ibnu Abdul Muttalib." Ya, saya adalah keturunan dari Abdul Muttalib. Ya, jadi sekarang ini terkumpul pada orang Quraisy sudah masuk Islam, membenarkan Rasulullah sebagai seorang nabi, dan juga masih ada semangat ya penghormatan kepada seorang Abdul Muttalib. Ya, maka Nabi kita menegaskan akan hal itu. Syahidnya di sini adalah sajak ya atau syair seperti ini. Ana nabi la kadhib, kadhib ba. Lalu ana ibnu Abdul Muttalib, ya. Jadi ini kalau mau dikatakan syair maka ini syair, ya. Artinya beliau pernah mengatakannya, tapi kalau kita lihat apa yang beliau katakan ini di waktu-waktu tertentu dan tidak banyak, ya, tidak banyak beliau katakan. Ya, kayaknya masih ada beberapa hadis, ya, dan ya kita lanjutkan saja pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina